walaupun undang-undang sudah mengamanatkan bahwa perempuan harus terlibat minimal 30% dalam proses-proses politik, tapi pada tataran implementasinya keberadaan perempuan di politik itu semata-mata hanya untuk melengkapi jumlah atau persyaratan 30% tadi. Nah, karena itu perempuan akar rumput mesti diingatkan, mesti diberitahukan, mesti dikuatkan tentang apa yang seharusnya dia punya sebelum dia terlibat di partai politik. Nah, karena itu kami di Pondok Pergerakan merasa penting untuk memberikan kapasitas, memberikan pemahaman kepada perempuan, dan yang kita lakukan adalah membentuk sekolah-sekolah non formal di desa yang kita sebut dengan sekolah perempuan. Di sekolah ini perempuan belajar tentang apa yang menjadi haknya, kemudian perempuan juga ditingkatkan kapasitasnya, sehingga ketika mereka terjun ke politik, mereka punya kemampuan, punya sumber daya, dan diperhitungkan, tidak menjadi sebatas pelengkap di partai-partai politik yang mereka terlibat. Di sekolah perempuan juga kita mengajarkan mereka untuk bisa melakukan advokasi secara mandiri di level desa untuk meminta pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan. Karena itu mereka kemudian membentuk sebuah wadah perencanaan yang diistilahkan dengan musrenbang perempuan. Di musrenbang perempuan secara bersama-sama berkumpul dan menyusun apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, dan di musrenbang perempuan semua program dan kegiatan yang diusulkan itu benar-benar spesifik kepada kebutuhan perempuan. Musrenbang perempuan sendiri itu disahkan dengan peraturan desa. Jadi ada peraturan tentang partisipasi perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, implementasi, dan monitoring dan evaluasi program pembangunan di level desa. Keluaran dari musrenbang itu adalah setiap tahun dalam RKP desa wajib pemerintah desa menjalankan satu program pemberdayaan yang nominal anggarannya berkisar antara 150 sampai 200 juta per tahun. Selain capaian tadi, mereka berhasil mendorong adanya forum perencanaan bersama yang kita sebut dengan forum musrenbang perempuan tadi. Tapi dari sekolah perempuan dengan jadwal belajar rutin untuk penguatan kapasitas yang kita berikan, perempuan-perempuan akar rumput di tingkat desa itu sudah mulai dilirik oleh pemerintah desa. Ada beberapa yang sudah jadi ketua RT, ada yang juga diangkat menjadi kaur di tingkat desa. Bahkan dalam proses politik kemarin, dalam pilkada serentak, itu banyak perempuan-perempuan yang sudah belajar di sekolah perempuan itu justru dipilih menjadi pelaksana di TPS. Jadi sebenarnya perempuan akar rumput itu bukan tidak berdaya. Mereka, perempuan-perempuan akar rumput, itu sebenarnya punya kemampuan. Mereka hanya butuh sedikit faktor pemicu. Mereka hanya butuh sedikit pemantik. Ketika itu diberikan, maka mereka akan sadar, mereka akan bangkit dan melawan apa yang selama ini menjadi persoalan-persoalan, melawan untuk meminta pemerintah memenuhi semua hak-hak yang selama ini tidak dipenuhi oleh pemerintah.